Satreskrim Polres Trenggalek menangkap pria yang diduga menjadi pelaku penipuan bermodus jual beli mobil. Belasan warga penyandang disabilitas netra di Tulungagung mengikuti pelatihan komputer. Jelang Hari Raya Natal, perajin buket di Kota Blitar mulai kebanjiran pesanan. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Satreskrim Polres Trenggalek, Jawa Timur menangkap pria asal Ogan Komering Ilir karena diduga menjadi pelaku penipuan bermodus jual beli mobil. Untuk memperlancar aksinya, pelaku mencomot video dari salah satu dealer mobil di Ponorogo. Tersangka Harkajaya ditangkap Satreskrim Polres Trenggalek, Jawa Timur di rumahnya di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Penangkapan dilakukan atas laporan warga Trenggalek yang mengaku menjadi korban penipuan pembelian mobil. Saat itu, korban tertarik dengan salah satu mobil yang diunggah oleh pelaku di aplikasi Snack Video. Padahal video tersebut merupakan hasil comotan pelaku dari akun resmi dealer mobil Prabu Motor Ponorogo. Untuk menjerat korban, pelaku mengganti nomor kontak dealer dengan nomor telepon pribadi pelaku. Akibatnya, korban mentransfer uang tanda jadi pembelian mobil kepada pelaku senilai 21 juta rupiah. Pengungkapan kasus penipuan online mengatasnamakan Prabu Motor Ponorogo. Jadi laporan ini kami terima pada tanggal 27 November 2023, di mana peristiwa yang dilaporkan adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau penipuan. Jadi untuk TKP yaitu ada di Trenggalek sini, kemudian pelapor MJ warga Bendungan Trenggalek. Kemudian untuk tersangka yang kami amankan yaitu HJ, asalnya dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dari pihak Prabu Motor ini yang ada di Ponorogo ini kan punya sering mempromosikan penjual mobilnya melalui akun TikTok. Kemudian dari pelaku ini mengambil video-video tersebut, kemudian membuka akun di Snack Video. Setelah itu mengatasnamakan dari Prabu Motor, kemudian berusaha mempromosikan kepada follower-followernya. Akhirnya ada korban yang dari salah satunya dari Trenggalek. Ya. Saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya untuk Kepolisian Trenggalek karena sudah membantu masyarakat ya, terutama yang merasa tertipu. Karena kenapa? Ya memang ini bukan hanya sekali saja, sangat meresahkan. Mudah-mudahan dengan adanya penangkapan oknum tersebut mungkin bisa menjadi edukasi untuk warga masyarakat atau konsumen Prabu Motor yang mau membeli produk dari Prabu Motor Ponorogo. Kasus tersebut akhirnya dilaporkan ke Polres Trenggalek. Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Trenggalek dan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Kejari Tulungagung, Jawa Timur menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan gamelan di sejumlah sekolah di Tulungagung. Kasus korupsi ini mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 632 juta rupiah.
Kedua tersangka terlibat dalam kasus korupsi pengadaan gamelan di lingkup Dinas Pendidikan Tulungagung, Jawa Timur adalah Heri Purnomo, ASN yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan Zulkornen Ahmad, Direktur CV Bina Insan Cita sebagai pelaksana proyek. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Ahmad Mukhlis mengatakan tersangka Heri Purnomo diketahui tidak melakukan survei harga untuk menentukan harga perkiraan sendiri gamelan. Selain itu menunjuk CV Bina Insan Cita sebagai pemenang kontrak yang juga menyalahi prosedur. Sayangnya, PPK tetap menerima barang dari kontraktor penyedia meskipun tidak sesuai spesifikasi. Sedangkan Zulkornen diduga melanggar hukum karena menyediakan gamelan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Dari hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur, kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka mencapai 632 juta rupiah. Dalam perkara ini, tersangka Zulkornen telah menitipkan uang sebesar 170 juta kepada Kejari Tulungagung sebagai pengganti kerugian keuangan negara. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung nomor 168/0068/104/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk lembaga SD sekabupaten sekolah dasar, lembaga sekolah dasar sekabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung yang telah melakukan perbuatan, yaitu 1. Tersangka Heri Purnomo SPD selaku pejabat pembuat komitmen tidak melakukan survei harga dan dalam menentukan harga perkiraan sendiri. Jadi intinya dia pokoknya tidak melaksanakan survei harga dalam menentukan. PPK itu berwenang menentukan harga perkiraan sendiri ya, sesuai dengan peraturan LKPP dan seterusnya. Kemudian dalam penentuan pemenang, kesalahannya yang selanjutnya dalam penentuan pemenang pejabat pembuat komitmen, terdakwa Heri Purnomo SPD menunjuk pemenang ketiga, yaitu CV Bina Insan Cita sebagai penyedia yang berkontrak dengan tidak memberitahukan kepada Pokja pengadaan atas pengunduran diri para pemenang tadi, pemenang 1 dan kedua seharusnya. Yang ketiga, tersangka Heri Purnomo SPD selaku penjabat pembuat komitmen menerima barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yang telah dikirimkan oleh penyedia Dr. Andes Zulkornen Ahmad dari CV Bina Insan Cita. Untuk kerugian yang telah berhasil dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 632.472.508 rupiah. Sedangkan uang titipan para tersangka ya, ini tersangka Zulkornen Ahmad menetapkan uang sebesar 170 juta rupiah, sehingga masih kurang ya dari 2/3. Saat ini kedua tersangka dan barang bukti resmi dilimpahkan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum. Para tersangka langsung ditahan dan dititipkan ke Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Belasan warga penyandang disabilitas netra di Tulungagung mengikuti pelatihan komputer. Simak laporannya sesaat lagi. Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama.
Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Belasan warga penyandang disabilitas netra di Tulungagung, Jawa Timur mengikuti pelatihan komputer. Kegiatan yang digelar oleh Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni ini untuk meningkatkan daya saing penyandang disabilitas netra di lapangan kerja dalam menghadapi era industri digital saat ini. Pak Dedi, Mas Ari, kopinya. Pelatihan komputer ini digelar di salah satu rumah anggota Pertuni di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, dan diikuti oleh belasan peserta dari anggota Pertuni setempat. Dalam pelatihan ini, peserta belajar keterampilan dasar menggunakan aplikasi kantor seperti Microsoft Word, pemahaman tentang perangkat bantu fisik dan perangkat lunak, dan keterampilan penulisan dengan keyboard khusus tunanetra. Dengan pelatihan ini, penyandang disabilitas punya bekal keterampilan sehingga bisa bersaing di dunia digital. Mereka bisa mencari peluang pekerjaan atau berbisnis sesuai kemampuan mereka seperti mengakses online shop untuk produk mereka. Kami bertujuan untuk bisa menggali potensi daripada teman-teman karena dari pengalaman yang sudah ternyata teman-teman juga banyak yang bisa mengoperasionalkan komputer selagi mereka memang mau belajar. Sebenarnya kami mempersiapkan untuk generasi penerusnya organisasi di administratifnya biar ada generasi penerus untuk ini bibit baru untuk meneruskan. Secara umum apa aja Mbak yang diberikan pelatihan? Latihan dasar untuk ada yang pemula, mereka mengenal, mengorientasi daripada komputer sendiri itu seperti apa dan apa saja yang bisa mereka pelajari dari komputer tersebut. Misalkan juga orientasi tombol, layarnya juga berbagai hal yang mungkin bisa dipelajari secara mendasar aja. Untuk yang selanjutnya yang sudah lanjutan mereka bisa belajar tentang dasar-dasar Word. Ada juga mereka ya nantinya mungkin akan lebih lanjut lagi bisa ke Excel dan sebagainya. Ada kendala dan solusinya seperti apa Mbak? Kalau kendala, kami rasakan memang banyak kendala Mas, terutama tentang biaya. Ya pendanaan itu mampu kami mungkin hanya sesekali waktu untuk bisa mengumpulkan teman-teman belajar. Sementara kalau pembelajaran itu tidak berkala, mungkin akan mubazir ya, akan membuat semuanya seakan-akan tidak ada hasilnya gitu, tidak maksimal. Pelatihan komputer ini, peserta pun terlihat antusias. Mereka merasa lebih mandiri dalam menggunakan teknologi komputer, serta dapat meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam menggunakan perangkat keras dan lunak. Termasuk menggunakan media sosial atau platform komunikasi online untuk berinteraksi dengan teman, keluarga, dan komunitas. Sementara bagi yang bekerja atau belajar, pelatihan komputer dapat membantu mereka mengoptimalkan produktivitas dan partisipasi dalam tugas atau proyek. Ini tadi ikut pelatihan apa Mas? Kebetulan ini tadi ikut pelatihan komputer Mas. Materinya apa Mas? Materinya tadi yang pertama pengenalan dulu, terus menghafal letak-letak keyboardnya di sebelah mana, ngapalin abjad gitu Mas. Setelah ikut pelatihan ini gimana Mas manfaatnya untuk sendiri Mas sendiri? Kalau manfaatnya alhamdulillah sangat bermanfaat karena dengan bantuan pelatihan seperti ini minimal saya jadi mengerti bisa mengoperasikan laptop atau komputer Mas. Gitu. Seberapa penting Mas kebutuhan laptop atau komputer bagi jenengan? Kalau untuk saat ini mungkin untuk belum terlalu membutuhkan Mas, tapi untuk kedepannya kan mungkin kalau misalkan contohnya di Tulungagung kalau ada pekerjaan yang berkaitan dengan komputer itu kan minimal tunanetra itu bisa memasuki pekerjaan itu Mas. Gitu. Pelatihannya apa aja nih Mbak pelatihan komputernya? Ini masih belajar dasar, masih buat. Gimana Mbak tadi setelah pelatihan, gimana Mbak manfaatnya bagi anggota, gimana bagi Mbak Rizka? Ya saya
Untuk saya bermanfaat sekali. Sudah berapa lama ikut pelatihan seperti ini, Pak? Kalau untuk pelatihan komputer masih sekali ini. Ya, Kendala-kendala dan kesulitannya? nggak ada. Lancar, Mbak, ya? Ya, Harapannya dengan ikut pelatihan seperti ini apa, Mbak? ya harapannya apa ya? Menambah keterampilan atau Iya. digunakan? Keterampilan. Rencananya pelatihan komputer ini akan digelar secara berkala sehingga keterampilan dasar komputer yang telah dipelajari peserta bisa terus meningkat dan berkelanjutan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mulai turun gunung untuk memenangkan pemilu 2024 dengan menggelar konsolidasi partai dan caleg di Tulungagung, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, partai berlambang Mercy dipastikan mengusung kembali Khofifah Emil Dardak sebagai Cagup dan Cawagup Jawa Timur untuk pemilihan gubernur mendatang. Dihadiri calon legislatif kabupaten, provinsi, dan DPR, serta ratusan kader Partai Demokrat di Tulungagung, Jawa Timur, Ketua MTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konsolidasi partai dan caleg. SBY yang turun gunung selama masa kampanye pemilu 2024 untuk mengemban tugas memenangkan pemilu mendatang. Karena Partai Demokrat berambisi untuk mendulang suara di berbagai daerah meningkat, sehingga di perolehan kursi di legislatif juga meningkat. Dalam konsolidasi ini, SBY mengingatkan kepada kader Partai Demokrat untuk tidak menjanjikan yang muluk-muluk kepada rakyat yang tidak bisa dilaksanakan oleh partai. Namun jika Partai Demokrat memenangkan pemilu 2024 dan kembali ke pemerintahan akan melanjutkan apa yang pernah dicapai di era pemerintahan SBY. Pada kesempatan ini, partai dengan lambang Mercy dipastikan akan mengusung kembali pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak sebagai Cagup dan Cawagup dalam Pilgub mendatang. Hal ini sesuai dengan keputusan partai dan telah diputuskan oleh Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan bersama kader Demokrat ini sebetulnya bukan hanya konsolidasi, tapi dalam istilah yang lebih umum namanya pre-Masons Gathering, berkumpul untuk mengemban tugas memenangkan pemilu ke depan ini. Semua tahu bahwa pemilu legislatif tentu kami ingin sukses dalam arti baik secara kedaerahan maupun secara nasional, suara Demokrat meningkat, kursi Demokrat juga meningkat. Dalam konteks pemilihan presiden, kami telah menetapkan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Nah, khusus hari ini lebih bertitik berat pada konsolidasi dan pre-Masons training tadi untuk kader-kader Demokrat. Intinya di situ, dan pesan saya satu, sederhana sekali, sampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat, saudara-saudara kita, jika Partai Demokrat kembali ke pemerintahan dan suara kami makin baik di DPR, pusat maupun daerah, maka yang akan dilaksanakan Demokrat, semua yang menjadi harapan masyarakat, apakah itu lapangan pekerjaan, daya beli, pupuk untuk petani, kemudian pelayanan kesehatan, gaji ASN, TNI, Polri, guru naik setiap tahun, itulah yang menjadi suara mereka. Ini contohnya, masih banyak lagi. Nah, strategi kami tidak muluk-muluk, kami menyampaikan itu sebagaimana yang dulu kami lakukan. Misalkan gaji naik tiap tahun, guru honorer yang sudah lama menunggu dengan proses tertentu kita angkat. Pendek kata, saya sampaikan pada para kader, jangan berjanji terlalu muluk-muluk yang nanti nggak bisa dilaksanakan. Sampaikan saja, dulu pernah dilaksanakan Demokrat, pemerintahan baru insya Allah akan melanjutkan dan meningkatkannya lagi. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Jelang Hari Raya Natal, perajin buket di Kota Blitar mulai kebanjiran pesanan. Simak laporannya sesaat lagi.
Malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om. Malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Jelang datangnya Hari Raya Natal, perajin buket di Kota Blitar, Jawa Timur mulai kebanjiran pesanan. Di tahun ini, kebanyakan konsumen memilih buket berbentuk pohon Natal yang lengkap dengan ornamennya untuk diberikan kepada orang terkasih di momen Hari Natal. Inilah Kenny Zulaida, seorang ibu rumah tangga yang beralamat di Kelurahan Pendokrit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Usaha merangkai buket miliknya memasuki bulan Desember ini sudah mulai kebanjiran order. Momen Natal tahun ini, mayoritas pesanan para pelanggan adalah buket yang bertema Natal. Salah satunya buket berbentuk pohon Natal yang lengkap dengan ornamen khas Natal. Dalam proses pembuatannya, beberapa lembar uang kertas dilipat dan dirangkai menjadi sebuah pohon cemara. Setelah itu ditambah dengan pernak-pernik bahan lainnya hingga berbentuk pohon Natal. Awal bulan Desember jelang perayaan Natal tahun ini, pesanan paket pohon Natal pelanggan sudah mencapai 20 hingga 30 buah paket. Selain itu, pesanan paket tidak datang dari dalam kota saja, melainkan juga datang dari luar pulau seperti Kalimantan, Makassar, dan Sumatera. Kalau sekarang itu bukan buket lagi, tapi seperti kayak pohon Natal, tapi dari uang. Terus ada juga yang pohon Natal dari permen. Terus untuk peminatnya sekarang tuh dari luar kota juga ada. Untuk PO-nya ini harus 1 minggu sebelumnya, soalnya lama sekali pengerjaannya itu. Ini memang tema Natal ya Mbak ya? Iya, tema Natal. Selain pohon Natal, ada tema lain? Enggak, untuk saat ini cuma pohon Natal aja. Yang rame ya? Iya, yang rame cuma pohon Natal aja. Ini pesannya sudah berapa? Udah hampir 30-an. Harga satu paket ini dijual mulai 150 hingga 250 ribu rupiah, tergantung tingkat kerumitan dan isi ornamen dari paket. Dari usaha tersebut, Kenny mampu meraih omset belasan juta dari sekali momen perayaan Natal. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.